Come, you weary heart, now to Jesus. Come, you anxious soul, now and sing. There is perfect love and comfort in your tears. Rest here in His wondrous peace. Puji Tuhan, Shalom, wanita Allah yang luar biasa dimanapun berada. Saat ini kita akan sama-sama beribadah secara online. Tetapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kita. Amin. Biarlah hari ini kita mau menaikkan pujian dan sembah kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami datang sujud menyembah kepada Engkau. Menaikkan pujian dan sembah kami. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Biarlah saat ini sebelum kami memuji, meninggikan nama Engkau, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memberkati Tuhan ibadah Petra Woman secara online ini. Dan dimanapun Tuhan umat-Mu berada, kami percaya Tuhan Engkau menjamah. Engkau Tuhan mengalirkan kuasa-Mu. Sehingga dalam pujian penyembahan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Dan Engkau Tuhan akan memulihkan, Engkau akan menyucikan, Engkau akan menguduskan setiap kami, bahkan Engkau akan menyembuhkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap meninggikan Engkau, kami siap memuji-muji akan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Allah, sebab Dia layak ditinggikan. Terima kasih.
Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Untuk itu Bapa, lebih lagi kami mau bersorak, kami mau memuji-muji akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian denganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Mungkin dunia bisa berubah, orang-orang sekeliling kami bisa berubah Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Untuk itu Tuhan, dimanapun kami berada, mungkin hari-hari ini banyak umat-Mu Tuhan, para wanita-Mu yang lelah, mungkin sudah tidak ada pengharapan. Tapi kami percaya saat ini Tuhan, waktu firman-Mu akan dikumandangkan Tuhan. Firman-Mu akan menjadi jawaban, firman-Mu akan menjadi Tuhan solusi, firman-Mu yang memulihkan, firman-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan
Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu kami nikmati kasih-Mu. Haleluya, satu-satunya pengharapanku. Mari sekali lagi dengan iman percaya kepada Tuhan katakan, walau dunia berubah, kasih setia-Mu tetap Kasih-Mu yes Tuhan, tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Oh, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengarah. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini Tuhan, Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. biarlah lagu ini menyertai sepanjang umur hidup Sampai kami, selamanya bahkan sampai selamanya Tuhan. Engkau Tuhan yang satu-satunya selalu siap menjaga kami, menguduskan kami, supaya sampai pada akhir kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam kemuliaan yang besar. Untuk itu Tuhan,
kami siapkan hati ini untuk terus dibentuk, Yes. diisi dengan kebenaran firman-Mu, Amin. supaya Tuhan, kalau kami lemah, di sana kami mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Dan biarlah apa yang menjadi pengalaman kami, benar-benar Tuhan, kami mengerti bahwa Engkau selalu ingin menyayangi umat-Mu dengan segala cara. Buatlah kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami tidak bermain-main dengan waktu yang Engkau berikan buat kami. Untuk makin hari, makin kami mengasihi pribadi-Mu, bukan perbuatan-Mu, bukan segala berkat-berkat yang Engkau siapkan untuk kami. Tapi kami mau setiap hari ada di dekat-Mu, menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Walaupun di tengah-tengah persoalan apapun, tetap kami percaya Engkau tetap menyertai kami sampai akhir zaman, sehingga kami bebas dari rasa takut, cemas, khawatir dengan apapun yang terjadi, karena ada Tuhanku, satu-satunya penolong kami yang setia. Walaupun kadang-kadang kami tidak setia mentaati apa yang Engkau mau, tapi Engkau tetap selalu ingin bersekutu dengan kami. Dan biarlah hari ini pun berfirmanlah Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan pesan-Mu dan kami siap untuk menerima. Kalau Engkau menegur, biarlah teguran itu mau membuat kami sadar bahwa apa yang kami buat sudah menyimpang dari kehendak-Mu. Engkau urapi kami semua, mulai dari hamba-Mu sampai kepada setiap pendengar di rumah masing-masing. Biarlah kami belajar fokus memperhatikan firman-Mu yang sanggup menerangi setiap perjalanan hidup kami sampai tujuan akhir kami. Kau dapati kami sebagai hamba-Mu yang setia melakukan kehendak-Mu. Jikalau masih ada roh-roh yang lain yang mau mengganggu ibadah kami, Tuhan, dari tadi kami sudah percaya Engkau menjaga kami, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Dan sampai pada pemberitaan firman pun Engkau berbicaralah, kuduskan kami semua dengan urapan-Mu, turun di tengah-tengah kami, baik kami hamba-Mu maupun yang mendengar di rumah, supaya sejalan Tuhan kami menerima berkat itu utuh, tidak separuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah menerima kesempatan ini, kami mau pergunakan sebaik-baiknya. Berbicaralah Tuhan. Di sini kami mau membuka hati kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan Amin. amin. Ya. Selamat sore ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Kita masih dalam tema terus maju tanpa menyerah meski jalannya berat. Kita akan membuka di dalam surat 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang ketiga. Di situ perikopnya, Kristus akan kembali. Kristus akan datang sebagai Tuhan dan Raja yang siap mengadili kami semua dan siap untuk membawa kami masuk dalam kebahagiaan bersama Bapa di surga untuk selamanya. Karena itu kita harus siap-siap. Apa yang perlu kita perhatikan? Ayat satunya dulu. Saudara sekalian yang saya kasih, inilah surat kedua. Jadi ada 1 Petrus, ada 2 Petrus. Ini surat yang kedua yang saya tuliskan, bukan saya kirimkan sekarang. Saya tuliskan kepada saudara. Di dalam keduanya, kedua surat itu saya telah berusaha mengingatkan saudara kepada kenyataan-kenyataan yang sudah saudara pelajari, baik dari nabi-nabi yang kudus maupun dari kami rasul-rasul yang menyampaikan kata-kata dari Tuhan dan juru selamat kita kepada saudara. Tapi ayat 3, pertama-tama saya ingin mengingatkan. Nah, ini diingatkan lagi. Tadi diingatkan bahwa apa yang sudah dipelajari itu adalah Tuhan punya
pesan yang harus disampaikan. Sekarang yang berikutnya, pertama-tama saya ingin mengingatkan saudara bahwa pada zaman akhir akan datang pengecek-pengecek yang mentertawakan apa? Kebenaran, bukan mentertawakan apa-apa, mentertawakan kebenaran. Kenapa kebenaran ditertawakan? Itulah tipu muslihat iblis. Kenapa tidak mentertawakan orang yang hidup di dalam tidak kebenaran? Itu yang mesti ditertawakan, karena semua agama mengajarkan yang benar, betul? Tidak ada agama yang tidak mengajarkan jalan yang benar. Walaupun caranya berbeda-beda, tapi intinya sama. Tapi kalau orang itu tidak hidup dalam kebenaran, kenapa tidak diingatkan? Malah ini yang diingatkan, yang ditertawakan adalah kebenaran, serta melakukan segala jenis kejahatan yang terlintas dalam pikiran mereka. Mentertawakan itu dengan segala, dengan candaan, dengan hinaan, dengan tudingan, dengan cemoohan, macam-macam caranya. Tapi sebenarnya yang diejek itu kebenaran, bukan tanpa maksud. Dan sebelum kita yang kena, sudah kebenaran dulu. Siapa kebenaran? Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran juga. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi kalau saudara dihina karena kebenaran, saudara tidak usah sewot. Apa itu sewot? Gemes atau jengkel. Karena ini sudah dituliskan untuk timbulnya pengejek-pengejek. Biar kita mau berbagi pengalaman rohani kalau terhadap pengejek, tetap pengejek itu pencemooh ya. Jadi tidak ada gunanya. Jadi kita harus berhati-hati berbagi pengalaman. Saya sudah banyak mengecap kebaikan Tuhan, tapi tidak semua orang suka terima berbagi pengalaman kami menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Selalu ada saja cemoohannya. Tapi buat saya, semakin saya mendalami firman, makin saya terima kasih Tuhan. Kalau karena kebenaran itu harus tertimpa, bukan karena ketidakkebenaran. Kalau itu kita harus perbaiki. Kemudian di sini ayat yang 2 Petrus 1 sekarang, ayat yang ke-19. Jadi kami sudah melihat dan membuktikan bahwa apa yang dikatakan para nabi tadi ya, yang sudah disampaikan itu jadi ejekan, ditertawakan. Tapi kami sudah melihat dan membuktikan bahwa apa yang dikatakan para nabi itu menjadi kenyataan. Sebaiknya saudara benar-benar memperhatikan segala yang telah mereka tuliskan, sebab seperti lampu yang menerangi sudut-sudut yang gelap. Kata-kata mereka menolong kita mengerti banyak hal yang tadinya gelap dan sulit. Sebab itu penggembalaan ini perlu didoakan supaya setiap pemberitaan firman Tuhan itu mengungkapkan apa yang masih gelap, yang tidak kita mengerti. Bahkan kadang-kadang ada yang ke gereja dengan pertanyaan, pulang, oh itu tadi jawabannya. Saya sudah tahu begini dan begitu. Padahal yang berkhotbah tidak tahu apa-apa. Tapi yang mendengar itu di sini lain, di situ lain. Tapi penerimaannya masing-masing untuk keperluannya. Justru di sini kita melihat kalau kebenaran ini sudah menjadi kenyataan. Kalau ditertawakan, kita harus berkata, puji Tuhan. Jalurnya sudah benar. Sebelum kamu dibenci, aku sudah dibenci. Makanya yang dibenci itu kebenaran. Kemudian di sini tadi dikatakan lagi ya. Tetapi bila saudara merenungkan kebenaran, makanya ini tadi kebenaran bukan untuk dikagumi saja. Kalau dikagumi ini hari terkagum-kagum, besok kelihatan kelemahannya, kekurangannya. Si pemberita firman tadi sudah berbalik. Bukan lagi mendengarkan atau mengagumi, menghina dengan segala cara.
Tapi bila saudara merenungkan kebenaran kata-kata para nabi itu, nah ini loh, maka fajar akan bersinar dalam mana? Hati saudara, bukan dalam pikiran saudara, hatinya dulu disinari. Sebab tidak ada satu nubuat pun dalam kitab suci yang dibuat oleh nabinya sendiri. Itu nabi palsu. Roh Kudus yang ada di dalam diri hamba Allah itulah yang memberikan firman Allah kepada mereka. Jadi kita harus sadar, sebab itu di dalam Mazmur berapa itu? 105 ayat 15. Janganlah sekali-kali, satu kali pun jangan itu terjadi. Menjamah orang-orang pilihanku ini, siapa yang dipilih untuk menyampaikan pesan Tuhan? Makanya harus dari dorongan Roh Kudus, tidak boleh dari pikirannya, tafsirannya. Dan itu membuat perdebatan, satu bilang begini, satu bilang begitu. Ada banyak tafsiran-tafsiran yang membuat hati tidak sejahtera dan banyak umat yang kebingungan. Saya kasih contoh. Ada orang mengajarkan bahwa orang yang sudah mati tidak bisa jadi mempelai Tuhan. Yang bisa jadi mempelai Tuhan yang masih hidup. Ternyata sudah tidak cocok, dua-dua pada mati. Jadi yang mana nanti? Yang bilang yang hidup tahu-tahu mati duluan malah. Ini terjadi. Lah untuk apa kita berdebat sesuatu yang tidak pasti? Yang ada kepastian ini loh yang perlu kita tadi ya perhatikan, seperti lampu yang menyinari sudut-sudut kegelapan. Jadi kalau yang masih gelap belum mengerti ya taruh saja. Tidak usah dipergunjingkan sampai kita tidak saling serang menyerang. Nih, janganlah sekali-kali menjamah orang-orang pilihanku ini. Ia memperingatkan. Nah ini loh. Dan janganlah menyakiti nabi-nabiku. Nabi yang berbicara atas dorongan Roh Kudus. Padahal itu banyak. Zaman dulu Yeremia dimasukkan di sumur dalam ke apa begitu. Orang yang berkata benar malah dimusuhi. Itu sudah dari dulunya. Jadi kita kalau teraniaya secara batin, apakah di rumah, menghadapi suami, menghadapi orang tua, menghadapi anak, menghadapi apa saja, mertua, menantu, semuanya itu. Jadi ini ada pola kebenarannya yang mesti kita jalani kalau mau sampai ada pembelaan yang khusus dari Tuhan. Dia kita lihat lagi sekarang, karena banyak hal. Saya akan pergi lagi. Yohanes 13, coba kita lihat. 13 ayat 34. Oleh sebab itu, sekarang ku berikan hukum baru kepada kalian. Ini loh, hukum. Sekarang pemerintah, presiden sedang memperbaiki KUHP, gitu ya, namanya ya. Dengan sanksi-sanksinya yang dulu begini, sekarang diubah lagi, nomor sekian, begini jadi begini dan begitu. Apa maksudnya? Supaya ada kesejahteraan, tentunya bukan diperbaiki supaya tambah runyam. Apakah bisa hanya karena dibarui terus negara kita tenang? Tidak. Justru malah walaupun sudah dikasih tahu sanksinya dan pakai sumpah lagi, bukan? Saya akan menjalankan semua apa yang diperintahkan dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Baru berapa bulan sudah ditangkap. Karena terjerat dengan apa? Dengan namanya KUHP, kasih uang habis perkara. Tapi kalau kita kasih persembahan kegiatan apapun kepada Tuhan, menyembuhkan orang sakit, bukan? Bernubuat dalam namaku, apa saja. Tapi kalau itu tidak disertai dengan hati yang sungguh-sungguh dikerjakan Tuhan, Tuhan bilang apa? Dengan terus terang, enyalah engkau pembuat kejahatan. Tapi hukum Bapa di surga itu berbeda. Apa hukumnya? Oleh sebab itu sekarang ku berikan hukum
baru kepada kalian. Apa hukumnya? Berkasih-kasihanlah antara sesama kalian seperti aku mengasihi kamu. Ini perintah, bukan cuma kalau mau boleh, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi ini sudah dijadikan hukum. Jadi kalau dilanggar ada sanksinya, bukan habis perkara, tidak begitu. Kemudian ayat 35, kasih kalian yang teguh. Nah ini loh tadi, perlu keteguhan. Untuk teguh perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu pengorbanan. Kalau keluarga kita ingin dalam keadaan damai sejahtera. Kasih kalian yang teguh seorang kepada yang lain akan membuktikan. Nah ini loh, kepada dunia ini, dunia kita di mana? Keluarga, pekerjaan, di gereja, di sekolah, pendidikan, apa saja. Bahwa kalian adalah murid-muridku. Sebab amanat agung Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Dan ajar murid baru itu ditulis murid baru itu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka aku akan selalu menyertai engkau sampai akhir zaman. Walaupun zaman ini masa yang sukar dan hari-hari yang jahat, tapi ada penyertaan Tuhan. Karena kita tergolong murid-muridku. Jadi di sini kita harus mencapai target ini, bukan jadi pengikut ya. Pengikut bisa datang dan pergi, tapi murid Tuhan kemana saja Tuhan pergi, dibawa atau tidak muridnya. Tapi ada murid yang khusus juga, dibawa ke gunung, dilihatkan begini begitu, dibawa ke taman Getsemani lagi, tapi ternyata masih tertidur juga, biar dia murid dan ada kesalahan dan sebagainya. Tapi buat Tuhan tidak melihat siapa kita, tapi apa yang terjadi setelah kita mengenal kebenaran. Makanya ini tadi, mengenal kebenaran tidak 1-2 tahun terus kita kenal semuanya. Karena dia makin hari di dalam mana itu Hosea ya, kalau tidak salah. Marilah kita mengenal Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kemudian di sini tadi kita lihat lagi ya. Sebab itu di dalam Ibrani 13. Coba kita lihat lagi Ibrani 13 ayat yang ke-1. Lanjutkanlah sikap saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang sejati. Jadi berarti ada kasih persaudaraan yang palsu. Dan itu nanti akan kelihatan dari sikap. Sebab itu di sini ditulis lanjutkanlah. Ini perintah loh ya. Jadi bukan mau atau tidak. Kadang-kadang orang, ya saya ampuni. Tapi untuk perbaikan seperti anu tidak bisa. Oh, itu sudah menutup diri. Memotong. Ini ayat. Saudara bisa berlaku itu. Tapi apakah itu hukum Tuhan atau tidak? Kalau hukum Tuhan bisa dilanggar, tidak bisa. Akan merugikan diri kita sendiri. Lebih baik lanjutkanlah. Berarti tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti, berkatnya juga berhenti. Karena ini perintah. Kalau mau diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Kemudian di sini tadi ya, lanjutkanlah sikap saling mengasihi dengan kasih persaudaraan yang sejati. Jangan lupa bersikap apa? Ramah terhadap orang yang tidak dikenal. Apalagi dalam keluarga Allah, dalam pekerjaan, sesama pelayan. Itu kan dikenal. Masa tidak kenal suaminya? Tidak kenal orang tuanya? Tidak kenal anaknya? Pasti kenal. Tapi kita kadang-kadang sulit. Nah, karena pakai kekuatan sendiri. Tadi kita ada saatnya kita tidak mampu. Tapi bersama Tuhan pasti bisa. Karena ada kekuatan yang berasal dari surga. Sebab dengan berbuat demikian ada beberapa orang yang telah menjamu malaikat di luar pengetahuan mereka. Lihat.
Dengan berbuat seperti itu kita sudah menjamu malaikat dari surga. Kira-kira tidak dibalas nanti. Ini saja kalau misalnya ada orang diberi berkat, wah sebagai rasa terima kasihnya, ayo kapan lagi datang ke rumahku, nanti aku bikinkan capcay goreng, misalnya yang murah meriah. Tapi ada jamuannya sebagai rasa terima kasih. Sebab itu orang yang memperhatikan apa saja yang berkaitan dengan jiwa-jiwa, kan jiwa. Kalau kita mentaati setiap apa yang Tuhan perintahkan, berarti kita bukan mengasihi orang lain, mengasihi diri kita sendiri. Siapa bermurah hati, Bapak juga bermurah hati. Betul? Apa yang kita tabur, kita tuai. Sebab itu taburlah terus berbuat baik, begitu ya, teruslah berbuat baik, jangan berhenti kebaikan karena ada hal-hal yang mengganjal di hati. Itu buang semua supaya hidup kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa, sehingga menjadikan semua bangsa murid Tuhan lewat doa-doa yang dinaikkan. Perkara siapa nanti mau menginjili, tidak usah kegeeran, ada yang diutus pergi, ada yang diutus berdoa. Betul tidak? Dunia kita di mana? Tapi semua akan dapat pahalanya. Yohanes 13 ayat 13. Kalian memanggil aku guru dan Tuhan, dan kedua panggilan itu benar, karena memang itulah aku. Nah, lihatlah, meskipun aku adalah guru dan Tuhan kalian, aku sudah merendahkan diri seperti budak dan mencuci kakimu semua. Itu artinya kalian juga harus mencuci kaki satu sama lain. Karena dengan demikian aku sudah memberikan contoh kepada kalian, supaya kalian melakukan hal-hal yang sama seperti yang sudah aku lakukan kepada kamu semua. Aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, demikian juga seorang yang mewakili orang lain tidak lebih tinggi daripada orang yang mengutus dia. Hal-hal itu memang sudah jelas. Jadi kalian akan sangat diberkati. Perhatikan kata ini. Kalau mengikuti contohku dan saling melayani. Jadi bukan kita mengasihi tapi tidak ada yang kita tampakkan dari sikap kita melayani bagaimana. Menyapa aja juga tidak. Banyak bicara juga tidak. Memang kalau perlu menghadapi orang-orang yang seperti ini tidak perlu banyak bicara. Tetapi jangan mogok bicara. Nah, ini yang tidak boleh, berbeda. Sedikit bicara tapi tidak mogok bicara. Apa yang membuat? Nah, karena gak ada ganjalannya di dalam membuat. Kalau bisa tidak usah bertemulah, hindari saja. Itu kemanusiaan kita masih berbau ego, harga diri, kebenaran sendiri. Semua itu kain kotor. Tuhan mau ganti dengan pakaian lenan halus, putih, bersih, berkilau-kilauan. Kalau mau diberi pakaiannya Tuhan, yang itu harus dibuang, diganti dengan pakaian pesta. Makanya kalau kita bertahan berarti kita tidak mau seperti imam besar Yosua ya. Sekalipun dia imam besar, tapi masih ada pakaian flagnya yang diketahui oleh Tuhan dan dihardik. Itu kemudian diganti dengan pakaian pesta dan dikasih sorban tahir, baru bisa melayani. Jadi kita lihat dalam firman Tuhan itu betul-betul setiap orang pasti mempunyai kekurangan, kelemahan. Tapi firman Tuhan ini selalu mau menyupport kita. Makanya bulan ini terus maju tanpa menyerah. Meskipun jalannya berat. Jalan salib, proses salib. Karena itu jalannya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau tidak melalui jalan ini yang benar ini tadi seperti yang
ditulis dalam firman Allah. Biar kita mau beribadah sampai kapanpun, tetap tidak sampai kepada Bapa. Sebab mencari penyembah Bapa di dalam roh. Bagaimana? Roh itu kan menyangkut hati, batin. Sekalipun tubuh kita merosot, tapi batinnya kita diperbarui. Penderitaan yang kita alami cuma ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan. Makanya jangan lihat yang sementara. Kalau lihat yang sementara, kita mogok semua. Sudah memang saya begini, tidak bisa lagi. Harus bisa bersama Tuhan, betul. Kalau jalan sendiri tidak bisa. Makanya lagunya bilang, mari Tuhan besertaku di semua jalan, setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Jadi lihat, Musa juga tidak mau pergi kalau Tuhan tidak menyertai. Kalau cuma disertai malaikat, tidak. Tuhan harus bersama aku. Jadi di sini kita lihat betapa pentingnya kalau kita hidup ini berdekat dengan Tuhan, itu sudah penggarisannya. Siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan berdekatan dengan aku. Jangan karena salib menjauhi Tuhan, itu kebodohan. Mendekatlah kepadaku, aku juga mau mendekat. Tapi yang mau mendekat ragu-ragu, karena rohnya sudah tercemar dengan kecewa atau sakit hati. Makanya ini kita tidak bisa main-main dengan hal ini. Nanti ya saya mau tunjukkan. Di sini firman Tuhan itu sangat membedah sekali. Yohanes 14 ayat 12. Sekarang firman Allah yang hidup ini. Dengan sesungguhnya aku berkata, seseorang yang percaya kepadaku akan melakukan mujizat-mujizat yang sama seperti yang telah aku lakukan. Malahan lebih besar lagi, sebab aku akan pergi kepada Bapa, kalian dapat memohon apa saja kepadanya atas namaku, dan aku akan mengabulkannya. Sebab hal itu akan mendatangkan pujian kepada Bapa, karena apa yang aku, anak itu, akan lakukan bagi kalian. Ya, sampai diulangi. Mintalah apa saja, enak atau tidak. Jangan kita minta perdamaian saja sudah ditarget-target. Tapi mau minta berkat istimewa apa saja, itu berkat istimewa loh. Tidak gampang, betul? Kalau bukan anak tetangga bisa. Pak minta itu mangganya Pak. Ya paling dikasih 2 biji. Atau 10 biji. Tapi kalau anaknya saben hari mau manjat pohon mangga atau minta sama orang tuanya, dikasih atau tidak? Pasti dikasih. Nah itu baru orang tua jasmani. Terlebih Bapak di surga sudah dituliskan, ya mintalah apa saja atas namaku dan aku akan mengabulkannya. Tapi harus yang namanya Kristennya muridku. Tadi toh yang berkasih-kasihan itu menurut mentaatinya, itulah muridku. Jadi kalau tidak tergolong muridku, ya berbeda lagi nanti. Karena yang diajari ini semua selalu murid-murid. Untuk mencontoh teladannya dia. Kemudian kita lihat lagi ya sekarang. Jadi kita sudah lihat ada berkat spesial toh. Asal kita mau mengikuti dan mentaati setiap kebenaran yang Yesus ajarkan. Yohanes 15 sekarang ayat 7. Tetapi jikalau kalian tetap, inilah persoalannya, tetap di dalam aku dan menaati perintah-perintahku. 2 hal. Tetap di dalam aku. Jadi tidak sebentar iya, sebentar tidak. Tidak tetap, tidak stabil. Nah ini jangan sampai iman kita diombang-ambingkan karena kesusahan. Oh kalau ini saya bisa hadapi, kalau itu tidak, belum bisa. Nah itu namanya masih belum tetap di dalam kehendaknya. Dan menaati perintah-perintahku,
kalian dapat meminta apa saja. Sampai diulangi lagi. Berapa kali? Yang kalian kehendaki, dan semua loh, itu akan diberikan kepada kalian. Murid-muridku yang sejati. Nah ini loh, perlu murid palsu atau murid sejati. Murid palsu siapa? Ada toh, Yudas. Betul? Kan murid itu, tapi palsu. Akan kelihatan pada akhirnya, walaupun Tuhan sudah kasih warningnya, kasih seperti kesempatan untuk bersekutu, makan perjamuan kudus bersama-sama. Tapi tetap dia bukan murid yang sejati, murid yang palsu. Murid-muridku yang sejati menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Apa buah tetap? Bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Supaya kamu menghasilkan buah tetap. Apa itu? Kasih. Itu harus ada tetap. Tidak boleh. Iman pengharapan akan lenyap, tetapi kasih itu selamanya. Karena Allah itu kasih. Tuhan hukumnya, hendaklah kamu mengasihi aku dengan bulat hati, segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Jadi tidak boleh dengan separuh hati. Makanya nanti untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri tidak bisa. Padahal itu dua bergandengan. Jadi kalau kita belum bisa yang ini full seperti menjalankan, ini bukan mengasihi perbuatannya. Perbuatannya kita benci, betul? Tapi bukan pribadi. Murid-muridku yang sejati menghasilkan buah tadi yang berlimpah-limpah. Ini mendatangkan kemuliaan besar kepada Bapakku. Jadi kasih itu tidak limit, tapi limpah. Kasih manusia memang terbatas dan sia-sia. Pikirannya hanya ini, kalau saya begini, nanti dia begini, dia injak-injak kepalaku, dia tambah begini, tambah begini. Tapi nyanyinya bagaimana? Tiap hari bertambah, tiap hari bertambah, tiap hari bertambah dalam cintanya Allah. Wah, itu yang perlu ditambah. Maka nanti aku makin berkurang. Akhirnya Tuhan yang dimuliakan. Itu pemenang. Tapi ini dua akan beradu, berlawanan di dalam diri kita. Makanya kalau belum bisa ya sebatas itu, tidak bisa dituntut. Tapi mau sampai berapa lama? Sebab nanti Tuhan datang betul-betul kita akan menghadap nanti. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki? Itu bukti kalau kita melakukan perintah Tuhan pasti mukanya tidak ada murung-murung, tidak ada monyong-monyong. Saya bilang bisa happy. Nah itu perlu dipelihara, lanjutkanlah. Jadi kalau tidak dilanjutkan, padahal siapa yang melakukan perintah-perintahku, damai sejahteranya seperti sungai yang tidak pernah kering, mengalir. Dan kebahagiaannya seperti gelombang laut, ada kebahagiaannya. Walaupun kelihatannya teraniaya, tapi Tuhan berikan kebahagiaan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Berarti kebahagiaannya itu terus. Sebab itu nanti ada yang perikopnya kebahagiaannya orang benar. Di sini tadi kita lihat lagi ya, Galati 2 ayat 13. Kemudian ini soal makan minum bagaimana di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi lihat ini ya. Kemudian semua orang Kristen Yahudi yang lain, bahkan Barnabas juga bersikap munafik. Wah ini pura-pura. Nah, di sini begitu, di belakang lain. Ini ditulis loh. Sedangkan Tuhan tidak mau kasih yang pura-pura. Ini banyak nanti rumah tangga yang seperti ini. Rugi kalau tidak lekas diperbaiki, ya. Nah, bersikap munafik dan mengikuti siapa? Teladannya Petrus. Siapa Petrus?
murid Tuhan. Nah, jadi teladan bagi Barnabas, malah Barnabas ikut teladannya Petrus, ikut munafik. Padahal mereka seharusnya, mereka siapa? Petrus dan Barnabas. Karena kenapa? Harus lebih mengerti. Ayat 1 sekarang. Kenapa kok 2 mereka? 14 tahun kemudian saya kembali ke Yerusalem. Paulus mengasihkan diri, belajar pengenalannya lebih kepada pribadi Yesus. Kali ini dengan Barnabas, Titus juga ikut serta. Berarti jadi muridnya Paulus, betul? Barnabas. Tapi kenapa bisa menjadi munafik? Ikut teladannya Petrus. Padahal dia bukan anak buahnya Petrus. Nah, ini loh, sadar atau tidak sadar, lingkungan. Betul? Di mana kita berada, kalau lingkungannya salah, kita bisa terpengaruh. Sebab itu dituliskan oleh Paulus, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Pengaruh yang buruk dalam terjemahan yang lain juga membuat orang itu menjadi rusak rohaninya. Jadi kita harus minta Tuhan baharui dulu akal budiku. Artinya ini ya, hikmat yang Tuhan taruhkan di kita untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang kehendak Allah, mana yang Tuhan mau. Tidak sembarang kita bisa kesana kemari. Kemudian di sini tadi ya, lihat waktu itu kejadian apa, Paulus diam saja. Ini coba kita lihat. Ketika saya Paulus melihat apa yang sedang terjadi dan bahwa sikap mereka tidak sesuai dengan kepercayaan mereka dan mereka tidak mengikuti apa? Kebenaran Injil, sudah menyimpang. Saya berkata kepada Petrus, tentu tidak marah, Petrus, bukan begitu. Karena ini Petrus senior, murid dia, harusnya Paulus yang diajari. Tapi karena Paulus itu tekun mengenali siapa Tuhan yang dia sudah aniaya. Dia bukan orang tidak kenal Tuhan, tapi ternyata biar kenal Tuhan, tapi perbuatannya jahat. Ini banyak yang terjadi begini, makanya kita perlu kenal pribadinya Tuhan itu siapa, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menyenangkan. Makanya Paulus tulis, belajarlah dari pengalaman apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terus dikatakan apa? Saya berkata kepada Petrus di hadapan yang lain-lain. Wah, ini radikal bukan? Tapi banyak orang tersinggung. Kenapa omong di mukanya orang? Tidak bisakah omong pribadi? Ini kalau rohnya sudah rusak, tercemar, orang bicara apa saja bisa sensi sekali. Tidak tahu apa yang dituju, maknanya apa. Hanya main marah saja dan bisa disimpan. Coba itu lihat. Padahal kalau kamu marah, jangan sampai matahari ini sudah lewat hari. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu kalau kita betul-betul baca dan minta Roh Kudus menerangkan, pasti ada perubahan. Karena ini menuntun, ya menuntun kita di jalan yang benar, bukan sembarangan. Tapi yang dituntun ini kok malah ini sampai ditegur. Saudara pikir ditegur Petrus marah? Tidak. Saya mau kasih bukti nanti. Dia kan yang dituduh munafik, betul? Ditegur di muka orang banyak. Nah, cara kedudukan Petrus senior dan dia dipercaya bukan oleh Tuhan. Waktu sudah dipenuhkan Roh Kudus, Petrus 1 kali berkhotbah berapa jiwa? 3.000. Tapi kenapa masih bisa berlaku seperti ini? Makanya tidak boleh. Siapa yang sudah merasa diri kuat harus berhati-hati. Jangan engkau jatuh. Tapi 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Tidak terkapar. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan membarui kekuatannya. Dia lari, dia tidak lelah. Jalan, dia tidak jatuh.
Saya ingin supaya setiap keluarga-keluarga mengalami bagaimana kalau kita mentaati apa yang menjadi kemauan. Boleh minta apa saja atas namaku. Makanya itu bagaimana permintaannya ini. Apakah permintaan orang yang sembarangan atau hidup yang bagaimana? Coba kita lanjut sekarang ya. 1 Petrus 2. Nih. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu, kan suratnya Petrus bukan? Karena itu lepaskanlah dirimu dari segala macam kejahatan. 1 antara lain, jangan berbohong, jangan bersikap munafik. Loh, tadi dia ditegur munafik. Ikut teladannya Petrus. Sekarang Petrus sendiri bisa berkata, lepaskan. Berarti dia sadar orang munafik itu tidak benar. Betul? Kalau tidak ada yang mengingatkan, barangkali Petrus juga terus berlaku seperti itu. Karena Petrus juga manusia biasa. Elia pun bisa minta mati. Hanya dikejar sama Isabel. Kemudian di sini, jangan iri hati dan jangan membicarakan kesalahan orang lain, apalagi memfitnah. Membicarakan kesalahan orang itu apa toh? Mengungkit-ungkit itu. Kalau kita sudah tidak senang, diungkit lagi hal yang sebenarnya sudah tidak perlu, sudah selesai. Ngapain mau diungkit lagi? Betul tidak? Karena ini sangat berbahaya. Lepaskan itu. Dalam terjemahan yang lain, buang itu semua. Perintah loh. Jadi tidak antara mau atau tidak. Kemudian karena itu fondasi utama bagi kita. Perikopnya tulisannya begitu. Jadi kalau fondasinya sudah salah, bangunannya salah. Tak miring-miring. Karena batu fondasinya sudah tidak benar. Kemudian di sini tadi, sebagaimana bayi yang baru lahir selalu haus akan air susu murni dari ibunya. Pengembalaan ini perlu didoakan supaya bisa memberikan susu yang murni. Firman Tuhan yang tidak ada campuran kepentingan, ambisi, apa saja, haus pujian, hormat dan semuanya. Karena Tuhan sendiri juga tidak memerlukan itu. Kenapa kita masih mau perlu? Makanya kalau masih ada orang ditegur ini seperti Petrus juga dikatai, hai iblis, ya atau tidak? Itu sudah dilatih Petrus sebenarnya. Tuhan sendiri gurunya mengatai dia iblis, padahal dia maunya berbuat yang baik. Dikatai iblis. Coba kalau ada saudara misalnya mau tolong saya, hei iblis, kok jangan dekat sama saya. Kira-kira enak tidak telinga yang dikasih begitu? Tapi Simon tidak marah. Sekarang ditegur lagi oleh Paulus. Baru saja jadi rasul. Tapi karena ada roh Allah di dalam Paulus, ada kuasa. Sebab itu hiduplah dalam urapan Allah. Kalau saudara betul-betul mencintai Tuhan dan mentaati perintah Tuhan, urapan Allah itu akan membuat saudara punya wibawa menghadapi masalah apapun. Bisa tangkap sampai di sini. Jadi tidak perlu khawatir hari esok lagi. Karena sudah dia dapat mengatasi kesusahan sehari, cukup sehari. Tidak usah ditambah, karena ada Tuhan yang jadi pembelanya. Roh Kudus di dalam kita lebih besar dari roh apapun yang mengganggu. Tapi kenyataannya selalu kalah. Kenapa? Karena roh Tuhan tidak diberi prioritas. Berduka, dipadamkan, itu kita sendiri yang buat. Begitu juga lah kalian hendaknya selalu haus akan pelajaran rohani yang benar. Pelajaran berarti harus ada guru yang mengajar. Siapa guru kita? Ya ini loh,
firman Tuhan ini buat kami itu guru yang mengajari. Makanya murid yang mau tamat pelajarannya itu akan sama seperti gurunya, serupa dengan gambarnya Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam firman Allah. Jadi jangan menggeser firman Allah ini dengan kegiatan apapun, kebaikan hati apapun, pengorbanan apapun. Jangan sampai ini tergeser sehingga kita bisa sembarangan menilai firman Tuhan pakai pikiran sendiri. Dengan demikian kalian akan semakin dewasa rohani, secara rohani, karena dalam firman Allah, selalu firman ini ada tertulis, kalian sendiri sudah merasakan kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita mencintai firman Tuhan, itu sama dengan kita melihat kebaikan, merasakan kebaikan Tuhan. Makanya itu yang carang itu harus melekat betul pada pokok anggur yang benar. Kalau yang sudah terpotong, dia jadi layu. Ini loh, kalau kita sudah merasa rohani kita kok lemah ya, itu harus ada warning dalam diri kita. Roh Kudus pasti berduka. Akhirnya kalau dibiarkan layu, kering. Dan kalau dibakar dengan api cobaan, dia terbakar, habis. Sudah tidak Tuhan lagi, tidak ingat Tuhan, nangis saja sejadi-jadinya, susah, stres, stroke, selesai. Untuk apa kita hidup seperti itu? Ada Tuhan kita. Kalau nyanyi bagaimana? Oh Tuhan saja yang tahu. Oh Tuhan saja yang tahu. Segala keperluanku buat badan jiwa roh. Oh Tuhan saja yang tahu. Tapi yang diminta apa tadi? Bukan buat badan jiwa roh, tapi kita yang diminta apa? Yang badan saja Tuhan, yang kelihatan ini. Saya susah terus, saya sakit terus. Saya mau sembuh Tuhan, saya mau anak saya baik Tuhan, saya mau tahu suami saya lebih sungguh. Itu saja yang dipikiri, yang diminta. Oh Tuhan saya, apa Tuhan tidak tahu? Tahu. Tapi apa yang Tuhan bilang? Utamakanlah aku, maka apa yang kamu aku semua aku tambahkan keperluanmu. Nah, kenapa kita tidak cuplik ayat itu? Kok cuplik, oh Tuhan saja yang tahu, sambil nangis-nangis. Apakah dengan tangisan Tuhan tidak tahu? Kalau nangis baru Tuhan tahu. Itu pikiran kita. Pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Yang disuruh nangis meratapi penyesalan itu supaya ada pemulihan. Kalau Tuhan memulihkan Sion, gitu ya. Jadinya seperti mimpi, tidak ada lagi orang susah-susah lagi menangis-menangis, tapi bersorak-sorak. Ada tuayan jiwa-jiwa besar-besaran. Teruslah mendekat kepada Tuhan Yesus, biarpun manusia menganggap dia tidak berguna. Allah sangat menghargai dia dan memilihnya untuk menjadi batu fondasi yang paling utama dalam rumah Allah. Nah, ini tadi, makanya ini tadi, kalau ini sudah tidak ada kehausan akan susu yang murni ini, fondasi ya, itu firman Tuhan yang penuh dengan kebenaran tadi, itu paling utama dalam rumah Allah. Tidak tahukah tubuh kita rumah Allah? Bagi kita Tuhan Yesus sudah menjadi batu fondasi yang hidup, dan setiap kita bagaikan sebuah batu bangunan yang hidup. Kita semua dipersatukan Allah untuk menjadi rumahnya. Jadi tidak ada sendiri-sendiri loh nanti. Rumahnya.
Makanya yang tidak mau pakai fondasi yang utama ini tidak bisa jadi rumahnya. Bangunannya sudah tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan jadi rumahnya. Tempat kediaman apa? Roh Allah. Sebentar sekali loh untuk menukar roh Allah dengan roh jahat. Saya berkali-kali ingat itu. Bagaimana Saul itu yang dipenuhi roh Allah tiba-tiba mau diganti dengan roh Allah itu undur dan roh jahat yang masuk. Dalam hitungan berapa? Ya atau tidak? Dan akibatnya panjang. Makanya jangan bermain-main dengan urapan Allah keluar dari kita. Roh Allah, karena mendukakan terus lama-lama padam. Itulah yang menjadi katakan perasaannya sudah tumpul. Biar firman Tuhan diperdengarkan ya santai aja. Yang mau keras hati ya terus keras hati. Tidak peduli. Itu ada yang menutup sebenarnya. Kita kunci pintu hati kita sendiri. Terkunci juga di surga. Makanya itu firman Tuhan kan. Akulah roti hidup. Yang membawa kepada hidup kekal. Di dalam rumahnya itu kita menjadi imam-imam yang dikhususkan untuk melayani Allah dan bertugas membawa persembahan-persembahan apa? Rohani, bukan mengangkat kolekte. Mengangkat kolekte saja yang sudah ada keberatannya sudah berhenti, betul? Sudah enggak usah calon kolektor. Yang enggak boleh calon kolektor karena belum memenuhi syarat, ngambek juga. Jadi bermacam-macam. Ada yang mau melayani sampai menggebu-gebu. Akhirnya tidak jadi. Malah bukan tidak jadi, mau naik tingkat pelayanannya, minta ganti pelayan, ternyata hilang, sampai sekarang tidak jadi apa, tidak tahu ke gereja mana juga. Saya tanya saudaranya, saya juga tidak tahu katanya. Padahal dulu aktif sekali jadi pelayan Tuhan, tapi minta naik tingkat, jadi pelayanan yang lain, tahu-tahu hilang, tidak ada bekasnya lagi gitu. Jadi sayang sekali hanya hal-hal lahiriah membuat kita jauh dari persekutuan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tapi supaya persekutuanmu tidak akan menjadi sia-sia. Ya, di dalam rumahnya itu kita menjadi imam-imam yang dikhususkan untuk melayani Allah. Dan bertugas membawa persembahan-persembahan rohani kepadanya. Allah menerima persembahan kita karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Siapa Kristus Yesus? Firman yang menjadi manusia dan ada di antara kita. Sedangkan hari-hari ini banyak orang yang tidak suka tadi ya melawan firman kebenaran. Ini sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan loh. Selalu apa yang kejadian ini sudah ditulis. Lihatlah, aku memilih sebuah batu yang sangat aku hargai. Tidak sembarang batu. Makanya, dan perhatikan ini, meletakkan batu itu sebagai fondasi di rumahku, besar. Di Bukit Sion. Apa Bukit Sion? Sumbernya pengajaran. Di situ Tuhan mau bangunkan rumahnya. Fondasinya ditaruh di situ. Jadi kalau dalam firman pengajaran yang sudah bertahun-tahun kita diajar, kemudian kita pergi, itu sebenarnya di sini semua orang yang percaya kepadanya tidak akan kecewa. Inilah. Yang bertekun, percaya kan namanya bertekun, betul? Bahwa ini fondasi. Saya tahu ini Tuhan yang mengajari kita. Jadi
bagi kita yang percaya kepada Yesus firman yang menjadi manusia tadi, dia sangat berharga. Namun bagi semua orang yang tidak percaya, nah ini kritik firman, mengusik, menyakiti nabi-nabiku tadi ya. Bagi semua orang yang tidak percaya, terjadilah kepada mereka seperti firman Allah ini. Ditulis lagi, seperti firman. Jadi benar-benar apa yang terjadi di gereja Petrus sudah ditulis. Seperti firman ini. Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang paling utama. Ini jangan sampai yang paling utama digeser menjadi tidak utama lagi. Dan ada ayat lain yang mengatakan, ayat berarti ayat firman, batu itu akan menyebabkan banyak orang tersandung. Nah, ini nanti banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, dan lebih sedikit yang setia. Sebab itu kita harus mempertahankan tetap di dalam, tinggal di dalam kehendak Tuhan. Seperti ketika seorang yang sedang berjalan terantuk sesuatu sehingga jatuh. Mereka jatuh karena tidak mau percaya dan mengikuti firman Allah. Selalu firman dikan. Jadi kalau kita sekarang lihat orang tidak mencintai firman Allah, itu rugi atau tidak? Sudah tidak harus lagi, bisa ditukar kemana saja. Padahal ini utama loh. Mereka jatuh karena tidak mau percaya dan mengikuti firman Allah. Itulah yang sudah ditentukan Allah bagi mereka. Tetapi, nah ini loh, kita di sini saja. Kita yang sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa. Bangsa yang suci dan imam-imam untuk melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semuanya itu diperbuat Allah bagi kita supaya kita mengabarkan apa? Hal-hal luar biasa yang sudah Dia lakukan. Khususnya ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang luar biasa. Tadi itu firman seperti lampu yang menyinari sudut-sudut yang gelap. Tapi manusia lebih suka kegelapan. Itu sudah ditulis juga. Sekarang itu tidak usah periksa siapa-siapa. Mari kita koreksi. Apakah firman itu masih terus bersinar? Kita masih hargai terangnya, atau kita sudah tidak kita taruh di atas kaki dia lagi yang menyinari rumah hati kita. Kitalah yang dimaksud dalam ayat firman selalu lagi yang berkata, dulu kalian bukan milik Allah, tapi sekarang kalian sudah menjadi miliknya yang istimewa. Jangan keluar dari situ. Rugi atau tidak? Rugi. Dulu Allah tidak mengasihani kalian sebelum kita kenal pengajaran. Mungkin kita sembarangan. Saya juga kok, saya anak Tuhan. Tapi belum kenal pengajaran, sembarangan. Tetapi sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang Dia kasihani. Makanya kita harus berbelas kasihan dengan orang-orang yang masih menghina kebenaran, mentertawakan kebenaran, mencemooh kebenaran. Ayat 11, saudara-saudari yang saya kasihi, kita bagaikan pendatang dan yang tidak menetap di dunia. Ini loh, sudah pendatang. Karena itu saya mohon, ini Petrus. Tadi yang munafik-munafik ya, sekarang dia mohon-mohon. Supaya kamu semua tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang berdosa. Tadi soal munafik tadi kan dia ikuti supaya dia diterima di situ. Hawa nafsu itulah yang berperang melawan apa? Keinginan jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Yang kita pakai pikiran, perasaan, kehendak kita atau pikiran, perasaan, kehendak Allah.
Ini pertanyaan, makanya mesti diperjuangkan. Jangan kita sembarang, saya belum bisa, kita rugi. Maka sedangkan ini supaya kamu semua yang mau dijadikan umat pilihan tadi tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang berdosa. Berdosa apa? Setiap pelanggaran terhadap hukum Allah itu dosa. Orang yang tahu melakukan yang baik, tidak melakukan itu dosa. Jadi banyak efek sampingannya gitu loh. Hawa nafsu itulah yang berperang melawan keinginan jiwa kita. Sekarang kita berada di antara orang-orang yang belum mengenal Allah dan mereka menuduh kita sebagai orang jahat. Jadi kita perlu menunjukkan balas kelakuan baik kepada mereka supaya mereka akhirnya sadar dan bertobat. Jadi kalau ada masih orang yang neko-neko, suami neko-neko, anak-anak meneko-neko, orang tua neko-neko, mantu neko-neko, mertua neko-neko, apalagi keluarga neko-neko. Itu kita perlu. Jadi bukan mau atau tidak, perlu menunjukkan kelakuan baik kepada mereka supaya mereka akhirnya sadar dan bertobat. Ini target. Satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak. Jangan Messi disoraki walaupun sudah gantung bolanya. Siapa lagi? Ronaldo. Itu masih di idola-idola, di arak-arak dan sebagainya. Kenapa kita tidak mau melakukan kalau ada satu jiwa bertobat malaikat di surga bersorak, kita kok tidak kegeeran gitu loh. Bisa mengerti arti kegeeran, bukan bangga. Tapi itulah target yang dirindukan oleh Bapa di surga. Jangan gantung raket, gak gantung hati. Sudah bisa hati digantung, bukan ditaruh di tempatnya. Kemudian di sini tadi, dengan begitu mereka akan memuji Allah ketika melihat Kristus Yesus datang pada hari terakhir. Agar nama baik Tuhan Yesus tidak tercoreng, hendaklah kamu taat kepada semua pemerintah di dunia. Ini dunia kita dunia kerohanian. Di dunia pemerintah juga memang mesti taat. Contohlah pakai helm, nanti akhirnya kena tilang. Tapi kalau kita main ini tidak taat kepada pemerintahan surga, bisa masuk jadi warga kerajaan surga? Tidak bisa. Jadi kalau di sini saja kita latihannya gagal, terlebih untuk yang tidak kelihatan. Nih ya, lagi. Baik kepala negara sebagai penguasa tertinggi maupun wakil-wakilnya yang dia tugaskan untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Kepala negara, kita tidak usah kepala negara, kepala keluarga. Betul? Orang yang berkeluarga kan masing-masing punya kepala keluarga. Anak-anak juga punya kepala keluarga, orang tua. Maupun wakil-wakilnya yang dia tugaskan. Otoritas dalam pengembalaan itu tugas atau bukan? Coba kita baca sekarang. Ini ditaruh dulu. Karena di sini yang berbuat jahat dan menghormati orang yang karena, teruskan dulu ya, karena Allah mau agar kita semua melalui perbuatan-perbuatan yang baik dapat menutup mulut orang-orang yang sukar mengerti. Mereka tidak mengenal Allah tetapi justru suka menyebarkan fitnah, omong yang tidak benar tentang Tuhan. Itu harus ditangkal dengan kelakuan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya Bapa di surga dimuliakan. Ingatlah bahwa sebelum dibebaskan oleh Yesus, kamu hidup seperti apa?
budaknya iblis, roh jahat yang di udara ini. Sebab itu lawannya harus pakai apa? Efesus pasal 6. Pakai kelengkapan senjata rohani. Senjata Allah, senjata rohani. Supaya pada akhirnya kamu bisa memenangkan peperangan itu. Jangan sampai kamu berpikir sekarang aku sudah bebas dan termasuk orang yang dipilih Allah. Berarti tidak masalah kalau aku sengaja berbuat dosa. Wah, ini dosa sengaja tidak ada ampun loh. Betul? Sebaliknya, kamu harus menganggap dirimu sebagai budak kepunyaan Allah, bukan budaknya iblis lagi yang menuruti hawa nafsu dengan segala keinginannya. Yang bertentangan tadi ya, berjuang melawan jiwa tadi. Jadi, ini ayat 17, kuncinya di sini. Jadi, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudara seiman, apalagi dalam keluarga, satu pengembalaan lagi. Hiduplah dengan hormat dan takut kepada Allah, dan hormatilah kepala negara kita di dunia, otoritas yang ditetapkan Allah. Ayat 19. Kalau kamu tidak bersalah, tetapi dipukul oleh majikanmu, diamlah saja dan ingat. Bisa diam. Potek kalau saudara dimarahi suami. Di sini coba kita lihat ya. Yang diajari Tuhan. Kan majikan itu otoritas, kita penolong. Anak juga begitu dengan orang tua. Jangan sampai kalau kamu tidak bersalah tetapi dipukul oleh otoritasmu, diamlah saja dan ingat bahwa Tuhan Allah melihat apa? Penderitaanmu. Bukan melihat, aku tidak mau tahu. Dilihat loh penderitaannya. Dengan begitu Tuhan akan memberkati kamu. Ini loh caranya memperoleh berkat istimewa itu begini. Tidak begitu saja semau gue, katanya begitu ya, sesuka hati kita. Namun kalau kamu bersalah lalu dihukum, janganlah harap Tuhan memberkatimu, biarpun kamu diam saja. Karena sudah melanggar hukumnya Tuhan, hukum baru tadi loh, yang merintahkan berkasihan-kasihanlah, lanjutkanlah kasih persaudaraan sejati, tidak boleh mogok. Semua sudah dikasih aturannya. Sebaliknya, kalau kamu dibuat susah, padahal kamu melayani dengan baik dan kamu bertahan dengan sabar, Allah akan memberkatimu. Berapa banyak ini berkat berkelimpahan ini di mana-mana. Asal firman Allah dijunjung tinggi. Itu saja kuncinya. Banyak orang tidak diberkati karena sudah menyimpang, tidak lagi pada kehendaknya Tuhan. Untuk itulah, untuk apa? Untuk memberkati orang lain ini loh. Untuk terima berkat itu tadi harus kita diberkati dulu, baru berkat kelimpahan bisa di-sharekan kepada orang-orang yang lain. Untuk itulah Allah memanggil kamu masing-masing. Tidak bareng-bareng. Oh, kamu penderitaannya begitu, dia juga sama. Tidak akan sama, betul? Tapi kehendak Tuhan selalu sama. Memanggil kita itu supaya menerima. Allah akan memberkatimu. Untuk itulah Allah memanggil kamu masing-masing. Kamu harus sabar. Nah, ini tadi, sabar itu subur. Tapi jangan namanya sabarwati, sabarwan. Kemudian di sini karena Kristus sendiri sudah, belum akan lagi, sudah menderita bagi kita. Dia menjadi teladan supaya kita apa? Mengikuti jejaknya. Di mana pelayanku, di mana aku berada, pelayanku juga harus ada di sana. Baru Bapa di surga menghormati kita. Jangan kita mau dihormati Bapak, welcome, masuk, mari anakku. Tapi tidak mau menurut.
apa yang Roh Kudus ingin dari kita. Kemudian di sini tadi ya, dia tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah mengucapkan dusta. Pada waktu Kristus dihina, dia tidak menghina balik. Ya ini loh teladannya. Waktu disiksa, dia tidak berkata, awas, aku akan membalasnya. Dia hanya menyerahkan diri kepada Allah. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Apa karyanya Tuhan? Salib. Yang sudah dia genapi, sekarang kita mau menyerahkan diri kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah adalah hakim yang adil. Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib. Ini karyanya. Dia sudah genapi supaya secara rohani kita mati terhadap kuasa dosa dan bangkit kembali menjadi manusia baru yang hidup benar di hadapan Allah. Jangan hidup benar di hadapan manusia, tidak akan menguntungkan kita. Tapi kalau hidup benar di hadapan Allah, ini yang kita harus. Sebab Bapa mencari loh, penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Siapa tidak melalui kebenaran tidak sampai. Sudah jelas-jelas. Lah ibadah kita masa sampai cuma di bumi saja. Kita berkati, tinggal semuanya. Yang tidak kelihatan itu sementara. Yang kelihatan yang sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Dan perjalanan kita bukan dengan penglihatan. Dulu kita hidup seperti domba yang tersesat. Ini loh, domba, tidak ada kambing tersesat. Kambing tersesat karena dia memang tidak punya gembala. Tidak mau ikut gembala, maunya, tapi gembala ada tongkatnya bukan, ada dirinya diserahkan menjadi penjaga, pemelihara, menyediakan rumput yang hijau, air semua. Dombanya tinggal lapar. Dulu kita hidup seperti domba yang tersesat, tapi sekarang kita sudah kembali. Kembalikanku pada kasih semula, kembalikanku, ku junjung korbanmu. Itu cara mau kembali kepada kasih mula-mula. Tetapi sekarang kita sudah kembali kepada Sang Gembala. Sang Gembala, bukan gembala kecil. Sang Gembala. Pemelihara hidup kekal. Gembala kecil itu otoritas manusia, memang itu jalannya. Makanya coba kita baca sekali lagi supaya saudara tahu dengan jelas. Ibrani 13 ayat 17. Hendaklah kita menghormati dan menaati para pemimpin jemaat. Di rumah saudara jadi jemaatnya siapa? Anak-anak jadi jemaatnya siapa? Yang harus ditaati. Sebab Allah menugaskan mereka. Orang tua ditugaskan kepada anak-anaknya. Jadi gembalanya anak-anak. Gembala mendapat tugas jadi penjaga domba dalam pelayanan. Sebab Allah menugaskan mereka untuk berjaga atas apa? Bukan kehidupan jasmani loh ya. Kehidupan rohani kita. Makanya harus dihormati masing-masing. Dan kelak mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Allah. Bagaimana ini domba? Sudah dirawat atau belum? Sudah dikasih ingat atau belum? Sudah dididik atau belum? Sudah ditunjukkan kesalahannya atau belum? Ini semua ditanyakan. Karena ini tugas ini berat sebenarnya.
Karena itu hormat dan taatlah kepada mereka selalu. Bukan kalau suka saya nurut, kalau tidak dia aja. Ini perintah loh. Jadi saya tinggal membaca supaya mereka bisa melaksanakan tugas dengan sukacita. Kalau mereka bekerja dengan rasa kesal, wah ini loh. Makanya banyak hamba Tuhan yang mati stres, tidak bisa mengatasi karena banyak model. Ini betul di mana-mana. Saya tidak katakan Makassar saja dicari. Kalau hamba Tuhan itu kuat karena dia karib dengan Tuhan. Kalau tidak, banyak masalah yang mengganggu pikiran, mengganggu kesehatan, mengganggu. Karena macam-macam persoalannya. Kalau mereka bekerja dengan rasa kesal, itu tidak akan membawa berkat bagi kita. Mau diberkati atau mau apa? Kalau mau diberkati ya ini dari tadi kan. Kita dipanggil untuk diberkati, bukan dipanggil untuk dikutuki. Tapi berkat dan kutuk itu pilihan kita. Tetaplah berdoa untuk saya dan semua orang yang bekerja sama dengan saya. Berarti pembantu-pembantu, pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan, koordinator, apa saja. Itu semua bekerja sama dengan saya. Kawan sekerja. Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami bersih dan kami selalu berusaha melakukan yang benar, bukan yang baik. Baik belum tentu benar, tapi benar pasti baik. Jangan dibalik. Banyak gereja mau melakukan yang baik, tapi belum tentu benar. Lihat itu Harun. Dia melonggarkan baik di mata Israel untuk pengganti Musa, menghilangkan begini begitu, untuk menyenangkan. Dia bangunkan anak lembu emas karena merasa orang Israel kok senang. Wah, dibikinkan mezbah, itu lebih berbahaya lagi. Sebab itu kita perlu banyak berdoa buat semua pengembala. Tidak di gereja Petra saja, supaya orang-orang di dalamnya itu terbimbing dengan baik, bukan pemimpin buta memimpin orang buta. Hai orang munafik. Begitu loh Yesus menjawab terhadap orang Farisi. Tidak usah peduli katanya Tuhan. Ini betul. Saya cuma tidak bisa bacakan, waktu saya sudah habis. Jadi ini betul, jangan sampai kita menjadi pelayan Tuhan yang tidak bisa bekerja sama dengan otoritas tertinggi, Sang Gembala Agung tadi. Kemudian di sini tadi, secara khusus saya mau doakanlah supaya Allah segera mengutus saya kembali kepada kalian. Supaya selalu ada penjagaan dari gembala. Walaupun tidak bertugas, tapi yang penggantinya ini harus didoakan. Betul atau tidak? Yang berdiri di atas mimbar tidak boleh sembarangan. Itu harus kita doakan. Itu akan membuat kita bergairah untuk bergaul karib dengan Tuhan. Perjanjiannya akan diberitahu melalui penggembalaan. Perjanjian apa? Supaya kita nanti kalau ketemu Tuhan, aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Karena saya tidak tahu Tuhan. Tapi kalau sudah tahu tidak dilakukan itu dosa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya tidak bisa meneruskan nanti kalau Tuhan izinkan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saat
saat apa yang kita alami sekarang. Mungkin kita tidak ingin itu terjadi, tapi kalau Tuhan izinkan, jangan kita mengeluh atau komplain kepada Tuhan. Mengapa dan dengan 1000 pertanyaan. Tapi tetapkan hati untuk terus percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Itulah jalan kemenangan. Kita tinggal melanjutkan, meneruskan perjalanan kita sampai akhir. Biarlah kita melayani sepanjang umur hidup kita apa yang menjadi kehendak dan perintahnya, tanpa ada sungutan. Sampai ku tutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biarlah sampai akhir, Tuhan, kami sangat merindukan agar apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini berkenan. Sehingga pelayanan kami menghasilkan hal-hal yang berkenan yang ditandai dengan kesetiaan. Kami tidak mau menjadi murid-Mu yang munafik, Tuhan. Melayani Tuhan hanya mau dilihat benar di mata orang. Silakan Tuhan selidiki kami setiap saat, supaya Engkau yang menguji dan menilai apakah bangunan rohani kami mengikuti fondasi yang benar, fondasi yang sangat berharga. Itulah firman Allah yang selalu mengajari kami, Tuhan. Ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu. Ini menjadi kerinduan kami. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Jangan kami tukar kasih-Mu, Tuhan, dengan segala yang kami ingin. Hamba-Mu yang setia. Terlalu mahal pengorbanan-Mu, Tuhan, untuk mendapatkan kami. Ku rindukan, Hanya Kau, hanya ini kerinduan kami. Yesus. Biar kerinduan itu makin membara, Pribadi walaupun kami masih hidup di masa yang sukar,
Tapi kami hanya tahu jaminan hidup kami ada di dalam tangan. Ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan Tuhan. Kuduskan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang kurindukan Tuhan, biar itu menjadi kenyataan di dalam keluarga kita masing-masing, supaya berkat istimewa ini terjadi, sehingga kami boleh memberkati mereka yang dalam kekurangan, baik secara rohani jasmani. Supaya kerinduan kami dari perkataan, pikiran, perbuatan kami menjadi seperti yang Tuhan mau, sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Tuhan, tambahkan hari-hari kami dengan kasih-Mu, kasih yang sejati Tuhan, sehingga kami boleh melayani siapapun Tuhan dengan kasih-Mu, bukan kasih manusia lagi. Supaya pada akhirnya kami boleh berjumpa dengan pribadi selamanya Tuhan. Perbuatan menjadi seperti-Mu Yesus, seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau, mengikuti teladan dan jejak-Mu Tuhan, mencintai firman-Mu seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, sehingga pengorbanan-Mu tidak sia-sia. Kami menemukan kasih-Mu yang sejati. Ini yang membuat makin hari Tuhan kerinduan kami makin dalam, selalu ingin mendekat kepada-Mu. Menjadi seperti-Mu Yesus, menjadi seperti Kau Yesus. Engkau lembut dan rendah. Ajari kami Tuhan untuk melakukan apa yang belum kami lakukan Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami menggenapi kebenaran firman-Mu. Kami bisa saling satu dengan yang lain, mengasihi, menasehati. Tuhan, tidak ada kata lain, kerinduan kami, supaya kami boleh menjadi perpanjangan hati, tangan, kaki, untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan sempurna seluruh
Engkau menjadi sempurna. Kalau ketaatan kami sudah sampai, sungguh kasih Allah akan sempurna di dalam kita. Terima kasih Tuhan, biar ini menjadi kenyataan. Makin hari tambahkan Tuhan kerinduan kami untuk mentaati perintah-perintah-Mu dengan benar seperti yang Engkau mau. Ajari kami Tuhan. Terima kasih setiap kali Engkau mengajari kami hal-hal yang baru Tuhan, supaya kami ditemukan jangan menjadi anak Tuhan yang memiliki kasih yang munafik. Biar teladan Petrus Tuhan yang tadinya membuat Barnabas juga ikut munafik, berubah menjadi murid-murid-Mu yang radikal, bahkan bisa menyuruh orang lain juga membuang setiap kemunafikan. Terima kasih Tuhan, biarlah pengalaman-pengalaman yang Engkau izinkan untuk kami alami bukan membuat kami terpuruk, tapi membuat kami lebih mengobarkan semangat kami untuk menceritakan kebenaran firman-Mu. Dan ini biarlah menjadi fondasi yang kuat dalam pengembalaan, terutama bagi Petra Woman Tuhan, ibu-ibu yang seringkali dalam kelemahan. Seperti Tuhan Yesus juga dicobai pada waktu dia sangat lapar. Dalam kelemahan iblis datang menggoda. Tuhan, hindarkan kami dari segala hal-hal yang bisa menjatuhkan iman, pengharapan dan kasih kami, supaya jangan luntur. Kalau kami tertimpa dengan masalah-masalah yang tidak kami inginkan, yang kami belum mengerti, tapi kelak kemudian Tuhan akan memberikan pengertian. Karena itu, biarlah urapan Allah selalu ada di dalam kehidupan kami, dalam pernikahan, di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kota kami Makassar. Kami doakan supaya kesempatan Tuhan kami beribadah masih diberi waktu Tuhan, karena banyak orang-orang yang belum kenal kasih sayang Tuhan. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan-Mu, belas kasihan kami yang dulu tidak menjadi umat. Karena kasih sayang-Mu, Engkau sudah jadikan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan-Mu terhadap ibadah Petra Woman. Kami tahu Tuhan dengan segala kesederhanaan, tetapi Engkau mengasihi kami. Biarlah ini kami terus pohonkan dengan kerinduan. Tiap kali Engkau berbicaralah buat kami semua, supaya kami boleh menjadi wanita-wanita perkasa di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan boleh memberkati setiap keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan buat kami ada di dalamnya. Dan nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya saat kami berdoa, berkat-Mu sudah turun atas kepala orang benar yang mau hidup di dalam kebenaran-Mu, terutama di rumah kami masing-masing. Biarlah segala yang kami perlukan Engkau berkati semuanya, dan kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Dalam nama Yesus, semua yang sudah terima berkat Allah katakan amin. Selamat malam Tuhan. Jadi